besar. Terima kasih. Maka sekarang kami hendak lagi berjumpa dengan Tuhan, berjumpa melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Maka Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati apa yang boleh kami Tuhan mengerti, sehingga itu menjadi Tuhan penuntun dalam jalan kehidupan kami. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan semua kami berkata amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, semua saudara, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu lagi, berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Dan topik kita hari ini, tema kita itulah buah roh adalah sukacita. Ya, minggu lalu buah roh adalah kasih, itu bagian pertama. Tapi 2 minggu lalu kita sama-sama boleh melihat tentang kebebasan yang Tuhan berikan. Semua kita masih berada di kitab Galatia pasal 5. Jadi tentang kebebasan ayat 1 sampai ayat 16. Kemudian kita mulai melihat tentang buah roh. Hari ini kita sama-sama dengan topik buah roh adalah sukacita. Untuk itu mari kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 23 sebagaimana yang sudah ada di depan. Mari kita baca bersama 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Mengapa penting kita memahami buah roh? Ya, bagian ini ada 9. Kenapa? Karena hidup yang sudah diselamatkan harus hidup dalam kebebasan, hidup dalam kemerdekaan. Banyak orang Kristen sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, tetapi hidupnya dalam kondisi salah satu adalah apa? Tidak bisa bersuka cita. Ya, karena kadang-kadang sukacita bergantung pada kondisi. Ya, tadi Ibu saya bilang filosofi dunia ini tentang apa namanya, sejahtera itu ada uang tabang saya. Kalau nggak ada uang tabang disuruh jadi tukang ojek. Jadi tidak ada uang tabang ditendang. Itulah sebabnya kita tidak bisa menjadi orang percaya, orang Kristen yang hidupnya sesuai dengan kerinduan Tuhan. Salah satunya adalah hidup yang bersukacita. Dan sukacita itu mendapatkan tantangan yang begitu besar di dalam hidup kita. Oleh karena apa? Sukacita terkadang itu bergantung situasi. Ya, itu sebabnya kemerdekaan dalam Kristus membebaskan kita, dan kemudian karya Roh Kudus membuat kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Maka mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 52. Kenyataan orang Kristen, orang percaya pada abad pertama, hidup mereka dipenuhi sukacita. Kita baca bersama 2, 3. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Artinya apa? Ini bukan cuma jual kecap, bahwa hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang diberkati, bukan jual kecap. Tapi ini kenyataan. Para murid di Antiokhia pada saat itu bukan biasa-biasa saja pergumulannya. Luar biasa. Pemerintah tidak setuju. Ya, tokoh-tokoh agama menolak. Kemudian orang-orang yang bersifat, ya kalau sekarang kita sebut teroris, ya, itu akan cari-cari perkara. Bahkan lebih lanjut lagi, di dalam abad yang sama, bahkan di pusat pemerintahan pada saat itu Kekaisaran Roma, bahkan orang Kristen diadu dengan binatang buas karena mereka adalah orang Kristen. Tetapi Kisah Para Rasul menuliskan bahwa murid-murid mereka tetap bersukacita. Jadi bagaimana bisa bersukacita? Diburu-buru terus, harus bersembunyi. Mereka mau pergi ke pasar aja akan dicek ini apa namanya, kelompok apa ini, dan seterusnya. Sehingga pada waktu itu untuk saling tahu kita ini orang Kristen, nggak bisa kita datang, bro, puji Tuhan, haleluya, ditangkap saudara, langsung diborgol saudara. Jadi kalau saya ketemu misalnya dengan Bung Fendi, ya, jadi caranya apa? Ya kita main kaki, ya. Kalau saya bikin setengah lingkaran begini, lalu dia jawab alasan setengah lingkaran begini, wah itu berarti kita sama-sama orang Kristen. Karena apa?
Simbol ikan, ya. Ikan itu iktus. Berarti kalau Kristen, Yesus Kristus Theo Iudes Soter, Yesus Kristus anak Allah Tuhan, ya. Itu menandakan satu simbol tentang persaudaraan di dalam Kristus. Jadi betapa sulitnya bersukacita pada saat itu. Mungkin sekarang tanggal 15 September, ya dompet kita mulai tipis, masih bersukacita. Itu sebabnya karena Kristus memerdekakan kita, Roh Kudus mengerjakan dalam hidup kita sesuatu yang disebut dengan karya Roh Kudus. Kita tahu ada 4 karya Roh Kudus, ya. Ya, saya mau mengulangi sedikit. Yang pertama bersifat evangelistis. Roh Kuduslah yang membuat kita menyadari kita orang berdosa, bahwa di dalam dosa tidak ada keselamatan. Lalu Allah menawarkan keselamatan di dalam Yesus. Kita menerima Yesus. Not I but Christ. Bukan saya lagi tapi Kristus. Itu karya Roh Kudus. Tidak ada seorang pengkhotbah yang hebat sekalipun dapat membuat orang percaya Yesus, bertobat dan menerima Yesus. Tidak. Karena apa? Karena itu hanya karya Roh Kudus. Itu sebabnya hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu? Dosa menghujat Roh Kudus. Karena Yesus dihujat, tapi Yesus tetap akan menyatakan kasihnya dan sudah terbukti di kayu salib. Tapi ketika orang menghujat Roh Kudus, artinya apa? Menolak pekerjaan Roh Kudus yang akan membuat dia untuk bertobat. Maka kalau dia tidak bisa bertobat, siapa bisa menyelamatkan dia? Itu sebabnya karya Roh Kudus yang bersifat evangelistis sangat penting. Dan Roh Kudus memainkan peranan sentral untuk mengubah hati manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Barulah karya Roh Kudus yang kedua bersifat apa? Organis. Roh Kudus mengubahkan hidup yang lama. Tahu organ, ya? Jantung itu organ, paru-paru itu organ, lambung itu organ. Artinya apa? Roh Kudus menciptakan yang baru. Hidup lama kita penuh dengan kesesatan, penuh dengan karakter yang jelek, sekarang diubahkan. Ya. Yang diubahkan apa? Sifat kita. Itu sebabnya minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang buah roh adalah kasih. Yang pertama saya diberkati ibadah pagi bahwa kasih itu satu arah. Kalau dua arah, maka kasih itu selalu memperhatikan apa yang kau buat untukku. Yesus tidak akan mati di kayu salib kalau kasih itu dua arah. Karena Yesus akan lihat, ngapain gue susah-susah mati di kayu salib? Ini orang semuanya kepala batu. Nah, kasih itu satu arah. Maka ketika dia mau mengasihi, dia tidak mempertimbangkan kondisi orang yang dikasihi. Itu ibadah pagi. Ibadah sore saya diberkati dengan apa? Yaitu kasih itu mengejar. Karena Yohanes 3:16 kata begitu besar kasih Allah, kata kasih agape itu artinya kata kerja di bagian itu. Nah kalau kerja dia beraktivitas. Kalau beraktivitas maka dia akan menemukan. Maka kasih itu mengejar. Kita mau sembunyi dimanapun, di tengah gelapnya dunia, di tengah gelapnya hidup, kasih Allah ada di sana. Dia mengejar dan mau menyelamatkan. Dan dia mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu melalui karya Roh Kudus yang organis. Yang ketiga karya Roh Kudus yang bersifat karismatis. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mulai menghasilkan buah roh, dipanggil untuk melayani Tuhan, maka diberikan karunia. Kepada saya diberikan karunia A, kepada Bapak Ibu karunia B, dan seterusnya untuk membangun tubuh Kristus. Dan pada akhirnya Roh Kudus bekerja. Dia dengan karyanya yang bersifat pedagogis, dia mengajar kita, dia menuntun kita agar kita dapat memilih di dalam hidup yang begitu banyak pilihan-pilihan yang tepat, yang cerdas, yang memuliakan Allah. Pagi hari bisa jadi di kamar mandi kita bukan cuma ada odol Pepsodent. Jangan-jangan ada close-up juga, ada kalanya ada formula. Sampo kita ada beraneka ragam, masing-masing sesuai dengan kondisi rambut. Akhirnya hari ini mau pakai sampo mana ya? Oh sampo ini bikin agak botak. Saya ingin supaya agak botak, pakai sampo yang bikin botak. Oh saya mau rambut saya ini lebat, cari sampo yang melembabkan. Ternyata sampo bisa membuat uban-uban dari hitam kembali. Pakai sampo seperti ini. Ada begitu banyak pilihan dalam hidup. Tapi karya Roh Kudus yang bersifat pedagogis menolong kita memilih pilihan yang tepat seperti yang Allah kehendaki. Itu sebabnya karya Roh
kasih ini perlu kita pelajari. Itulah buah roh. Hari ini kita masuk kepada buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Mari kita perhatikan. Untuk apa karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Mungkin itu pertanyaan kita ya. Dan itu pertanyaan di dalam topik ini, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Jawabannya dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 5. Tadi saya sudah jelaskan. Agar orang percaya dapat hidup dengan bebas di dalam Kristus. Kalau kita punya kasih, kita bebas. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Kita bisa menyatakan dan mengungkapkan hati dan perasaan kita dengan tidak ada tembok yang memisahkan. Coba kalau tidak ada kasih, penuh dengan pertimbangan. Baru lihat tuh, memang dia senyum, tapi senyumnya ternyata 3/4. Ini tanda apa ini? Senyumnya nggak full. Maka akhirnya kita mulai menilai dengan pikiran kita. Tidak ada kasih. Hari ini sukacita, apa yang mau dikatakan? Mari kita lihat dulu pengertian. Yang pertama sukacita, kara, itu bahasa Yunani. Dan kata karis, artinya rahmat. Dan rahmat itu selalu bersifat ilahi. Maka sukacita itu dihasilkan oleh rahmat Allah. Nah, sehingga sekarang kita mulai bisa melihat dan membedakan bahwa ternyata ada sukacita yang bukan dalam rahmat Allah, ya. Ada sukacita karena hal-hal di dunia ini. Jadi sukacita ini bukan kebahagiaan manusia yang sesaat saja, melainkan sukacita sejati yang bersumber dari Roh Kudus. Maka kata-kata memberi makna sukacita yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, itu sebabnya dalam Yeremia pasal 8 ayat 11 kita baca bersama. 2, 3. Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Nah, jadi bukan sukacita karena banyak uang. Itu juga sukacita, saya itu suka. Sukacita yang disebabkan oleh karena fenomena-fenomena, keadaan-keadaan. Kita juga pasti diberikan oleh Tuhan. Tapi bukan itu letak sumber sukacita sejati. Ya, perlindungan daripada Tuhan bagi kita itulah sukacita yang hara, yang haris, sukacita yang kekal. Maka dikatakan, ya, kebenaran firman Tuhan ada perbedaan antara sukacita karena Tuhan dan sukacita karena dunia. Saudara, sukacita yang dari Tuhan itu kekal, tidak bergantung pada hal-hal yang bersifat materi. Wah, terima sudah cinta. I love you. Why do you love me? Wah, kita bersuka cita. Padahal sementara besok dia tulis I hate you. Ya, waktu masih wah cantik, oke, I love you. Lalu udah lupa beli apa namanya itu pelembab wajah, mulai jadi kasar. Wah, I love you. Ya, jadi itu ada berbeda dengan sukacita dunia. Karena sukacita dunia itu sementara bergantung pada hal yang bersifat materi. Ya, ya tanggal 1 orang senyum-senyum, dompet masih tebal. Tanggal 25 doanya nggak habis-habis. Tuhan bagaimana ini? Tuhan bagaimana itu? Ya, seperti itu. Itu sebabnya kita perlu memahami buah roh adalah sukacita karena sumbernya itu dari Tuhan. Dan kalau dari Tuhan ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada kekurangan di sana sini, tetapi kita percaya kepada Allah. Sayangnya banyak orang menggambarkan bahwa Yesus itu nggak seperti yang dikatakan. Ya. Bahkan ada gereja, ada gambar Yesus, ada patung Yesus, Yesus yang mukanya muram, ya, nggak senyum. Ya. Ada yang gambar dikasih tunjuk hati Yesus itu ada mahkota duri dan wajah Yesus sedih. Padahal itu cuma satu bagian. Dan betul kan Yesus sedih. Ketika di kayu salib dia sukacita, saudara. Mengapa? Dia menyelesaikan tugas utamanya itu sampai tuntas. Saudara kalau menyelesaikan tugas senang nggak? Senang. Walaupun tersiksa. Ibu-ibu yang melahirkan tanya sama mereka, senang nggak? Senang. Tapi nangis nggak? Nangis. Karena memang menderita. Saya ingat ketika Winda akan lahir malam hari itu, istri saya ibu Winda saya, aduh sudah sakit dulu. Lalu saya jawab begini, salah jawaban saya. Semua wanita juga akan alami itu kalau melahirkan. Bantal lewat. Karena apa?
perasaan seorang ibu yang mau melahirkan. Bayangkan dari malam nanti lahir jam 11 siang. Panjang waktu, masih kejar-kejaran lagi dari mobil. Dari ini bawa ke rumah sakit di sana, Cilandak. Dari seperti itu. Maka kita lihat, Yesus katakan apa di Yohanes 15 ayat 11? Kita baca 2 dan 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita kamu ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Maka Yesus mengalami kepenuhan sukacita yang sejati. Mengapa? Ketika dia akan masuk dalam penugasan, sesudah persiapan di padang gurun dalam puasa, ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun. Pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka kepenuhan Roh Kudus itu mengerjakan karunia yang kedua, yaitu karya Roh Kudus yang bersifat organis. Ada sukacita. Itu sebabnya yang Tuhan Yesus mau murid-muridnya mengalami sukacita. Saya dan saudara, mari kita lihat dulu kenyataan kebenaran yang ditulis. Bagaimana kesaksian para oposisi daripada Yesus tentang diri Yesus? Ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat yang keberapa ini? Ayat ke-19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Apa yang mau dikatakan oleh ayat ini? Oposan, orang-orang yang berseberangan dengan Yesus, yang tidak setuju, yang memusuhi Yesus, mereka sudah mencap Yesus 3 hal. Pelahap, rakus, suka makan enak katanya. Padahal bukan karena itu. Yesus itu adalah pribadi yang bersukacita. Maka kalau orang bersukacita dihidangkan makanan kepadanya, kira-kira gembira enggak? Gembira, ya kan? Nasi tempe kecap ditambah sop 3 sapi. Apa kita nggak sukacita? Yesus datang ke rumah pemungut cukai. Siapa namanya? Sakeus yang pendek itu. Mari makan Tuhan. Wah, dikasih makan enak. Tuhan Yesus makan dengan enak. Satu ini boleh 2 perut. Oh, apa? Itu kira-kira situasinya. Tuhan Yesus bersukacita, maka dia bisa makan dengan enak, bisa tambah. Sekarang saya mau tanya, kalau orang tidak bersukacita, 1 porsi bisa habis nggak? Kayak orang sakit gigi ya, lihat makanan, tidak nafsu, seperti orang mau nangis. Maka mereka cari Yesus pelahap katanya. Enggak, itu karena Yesus dipenuhi dengan sukacita. Yang kedua, mereka bilang Yesus mabuk. Tidak, saudara. Ya, karena dia gembira makan bersama, ya, minum anggur. Wah, sudah mabuk dia. Karena tidak. Karena Yesus bersukacita. Orang yang gembira, orang yang bersukacita, disukai orang nggak? Disukai. Coba orang pendiam datang, kok banyak teroris ini yang datang. Tapi ketika, wah ini wajah malaikat yang datang, orang senang. Maka terjadi percakapan. Kenapa? Ada sukacita di sana. Lalu mereka cak terakhir, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mengapa? Karena Yesus enjoy. Yesus tidak antipati dengan orang berdosa. Yang Yesus tidak setuju siapa? Dosanya, bukan orangnya. Maka Yesus sangat mengasihi kita semua. Masih bikin dosa? Masih. Tapi Yesus sayang dengan kita. Dosa kita yang Yesus benci. Dan itu yang Yesus mau kerjakan. Mengubahkan hidup kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Jadi kesaksian para murid Yesus sebenarnya menunjukkan Yesus itu penuh Roh Kudus karena dia bersukacita. Jadi mari tanggal 15 mungkin sudah habis uang, jangan muram. Percayalah, mungkin hari ini tidak ada, besok Tuhan bisa buat. Kita percaya anugerah Tuhan yang besar. Lalu mari kita lihat apa kesaksian Yesus tentang ini. Ia menolak menjalankan praktek puasa yang diperintahkan oleh pemimpin agama pada zaman. Wah, ternyata Yesus ini agak ini ya, dia menolak prinsip-prinsip agama. Tidak. Kenapa? Karena ternyata mereka mau manipulasinya. Mereka kalau puasa harus pakai kain kabung, bermuka muram, ya, berbuat demikian tidak menggambarkan
Maka Matius 6 ayat 16 sampai 18, jika kau berpuasa, katanya, mandi kau. Pakai minyak anggur, ditulis begitu. Mukanya harus senyum. Bila perlu pakai lipstik, bagian atas merah muda, bagian bawah merah tua. Enggak, bukan begitu. Tapi mau menggambarkan Yesus menentang hal-hal yang dibuat-buat. Tidak. Kita bersuka cita karena ada Allah kita. Maka berpuasa itu bukan mau menunjukkan muka yang muram, seolah-olah kita ini hidup dalam tekanan dan sebagainya. Ini kesaksian Yesus. Dia menolak cara-cara agama yang hanya mengeksploitasi sisi-sisi yang tidak tepat. Seperti gambar-gambar Yesus yang sedih. Betul, Yesus pernah menangis ketika Sakeus dikubur. Menangislah Yesus ada. Yesus manusiawi. Tetapi pada saat itu seluruh hidup Yesus adalah penuh sukacita. Karena apa? Karena dia tahu tujuannya. Dia mengikuti dia sebagai mempelai pria. Wah, saudara, kalau jadi mempelai pria senang kan? Kecuali dipaksa nikah. Tapi kalau cinta pasti bersukacita. Ya, pasti bersukacita. Bayangkan kami dari Jakarta pergi ke Manado mau menikah. Karena sukacita, nggak dipaksa. Ya, malah saya paksa orang tua, kamu mau menikah? Pak, kenalan, nama saya ini, saya cinta anak Bapak, maka saya mau menikah. Yang saya minta jawabannya ya Pak, kalau enggak, oh saya mau ya Pak. Karena sukacita, saudara. Akhirnya yang berdua, oke, kalian mau menikah di mana? Boleh nggak di Manado? Oh boleh. Dari Sumatera Utara, Jakarta ke Manado, wah mantap lah perjalanan jauh, gitu kan? Ketiga, kata-katanya tentang percaya kepada Allah dan bahaya kekhawatiran seharusnya membuat kita mengetahui bahwa ia bersukacita. Ya, Matius 6, 23, 34, 10 ayat 19, Yesus bersukacita. Jadi kalau bilang, aduh Pak Pendeta, nggak bisa bersukacita. Kenapa? Ini Pak ada masalah ini, masalah itu. Tetapi bukan letak sukacita atau tidak bersukacita karena ada masalah. Lalu bagaimana? Mari kita lihat. Kita lihat dulu sumber sukacita Yesus. Karena Yesus pada jadi manusia. Jadi kita bisa melihat tolak ukur itu pada diri Yesus. Sumber sukacita Yesus yang pertama, dia merasa sukacita karena mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Banyak ayat tentang itu. Yesus bilang, Bapa manusia saja. Anak minta roti, nggak dikasih apa? Batu. Anak minta ikan, nggak dikasih apa? Ular. Bapak manusia aja begitu, apalagi Bapak di surga. Maka Yesus bersukacita. Dia tahu walaupun dia menuju ke salib, tapi itu bukan hukuman, tapi itu pekerjaan yang harus dia kerjakan untuk menyenangkan hati Allah dan menyelamatkan manusia. Maka Yesus bersukacita. Karena ketika ada masalah dan pergumulan, saudara, betul itu masalah, betul itu pergumulan, betul itu sesuatu yang membuat kita menderita. Tapi percaya, ada Bapa di surga yang senantiasa menolong kita. Kita serahkan kepada Tuhan, lalu kita tidur dengan nyenyak. Ya, besok pagi masalah tetap ada. Bukan bangun pagi selesai, enggak, masih ada. Tapi kita tahu kepada siapa kita menaruh pergumulan dan beban kita. Maka dia Allah menolong. Yang kedua, Yesus mengenal sukacita ketika berada dalam keselarasan sempurna dengan kehendak Bapa. Yesus selalu katakan, ya Bapa, jika lo boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak. Artinya dia menselaraskan keinginannya dengan keinginan Bapa. Itu sebabnya Yesus ada dalam kepenuhan sukacita, karena dia tidak bikin dosa. Tapi coba bikin dosa, mulai ada rasa apa? Mulai ada rasa apa? Was-was. Ya. Orang nggak punya SIM, nggak pakai helm, bawa sepeda motor. Pas lihat ada polisi, padahal polisi mau pergi berangkat kerja, bukan lagi bilang, langsung dia sen kiri, belok kanan dia. Jadi grogi karena ada kesalahan. Yesus merawat sukacita dengan menjadi pemberi. Kisah Rasul 20 ayat 35. Para rasul mengingatkan para murid, ingatlah, terlebih berkat memberi daripada menerima, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu kata ayat firman Tuhan. Jadi Yesus bersukacita karena memberi. Ya, coba kita memberi kepada orang lain dan kita melihat
bahwa kita memberi dalam ketulusan, pasti kita bersukacita. Yang keempat, Yesus mengalami sukacita karena imannya akan kebaikan dan kuasa Bapaknya. Dia selalu tahu Bapa di surga baik adanya. Itu sebabnya di kayu salib Yesus tidak bilang, aduh ini Bapa ini bikin saya menderita, enggak. Tapi dia katakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dia tak marah-marah, tapi dia damai dengan Bapa. Sampai terakhir dia berteriak, sudah selesai, tetelestai. Maka disitulah puncak kebahagiaannya. Dia mengalami sukacita karena dalam iman dia percaya kuasa Bapaknya yang baik. Yesus mengalami sukacita karena menolong orang lain untuk mengenal Allah Bapa. Dan Yesus hidup dalam sukacita karena mengetahui rumah di surga yang menanti kita. Matius 25 ayat 21. Jadi Bapak Ibu dan semua saudara, inilah sumber sukacita Yesus. Dan Tuhan Yesus mau kita sebagai orang percaya hidup dalam sukacita. Sejak dia lahir, firman Allah sudah katakan itu. Mari kita baca bersama. Lukas 2 ayat 10, 2, 3. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan, sukacita. Jadi sukacita itu terjadi oleh karena kita sudah ada di dalam Yesus. Dan kemudian Roh Kudus mulai mengerjakan dua Roh Kudus, yaitu karya Roh Kudus yang bersifat organis. Saya dan saudara diubahkan, mulai ada sukacita di tengah-tengah badai sekalipun. Ini sebabnya Matius 2 ayat 10, orang yang berjumpa, orang yang melihat mujizat, orang yang melihat kuasa Tuhan bersukacita. Dikatakan begini, orang-orang Matius datang untuk melihat Kristus, dan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Nah, luar biasa. Mereka mau melihat Yesus dan mereka sudah lihat tanda itu, bintang itu, maka mereka bersukacita. Coba lihat kiri dan kanan. Boleh kasih nilai ini berapa sukacitanya? 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang bersukacita, tapi yang dikasih tunjuk gigi taring. Itu sukacita yang mengancam orang lain. Sedangkan dalam Tuhan ada sukacita yang sejati, bukan bersifat sementara. Itu sebabnya pertanyaan, bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Betul ya Pak Ruben? Bagaimana kita bisa bersukacita? Apakah karena kita tertawa-tawa karena cerita lucu? Oh itu sukacita. Oh bahaya Pak. Atau yang stand up komedi, oh itu bahaya. Karena ketika kita tertawa, lalu itu bukan sukacita daripada Tuhan, sesudah itu kita stres. Terpaksa kita akan bilang, 1 sloki tambah darah, 1 gelas tambah parah, 1 botol naik darah, 1 kerat tumpah darah. Itu bahayanya. Karena sukacita yang bukan datang dari Tuhan menyebabkan banyak hal yang menyimpang. Maka bagaimana mengalami sukacita? Yang pertama, Yohanes 1 ayat 11 sampai 12 dan Roma 8 ayat 6 katakan, kita dapat memiliki sukacita karena mengenal Allah sebagai Bapa kita di surga. Katakan amin. Allah adalah Bapa kita. Maka ada kesenian cerita kepada kita. Ya. Tuhan punya WA kok. Bukan cuma kita yang punya WA. Bisa WA call, video call, bisa. Ya, Tuhan menanti kita supaya segala duka cita kita diubahkan menjadi sukacita. Kita dapat memperoleh sukacita karena mengalami kasih Allah yang kekal dan yang tidak berubah. Itu ajaib, saudara. Dan saya juga berdoa supaya saya alami itu. Ya, seperti itu. Ada kali saya lihat di cermin, ini wajah umur 55 atau 65 itu. Karena kadang-kadang beban kehidupan membuat akhirnya kulit kita berlipat-lipat. Ya, kebetulan kulit saya tak berlipat-lipat, memang dia maju ke depan, tapi tidak berlipat. Tapi wajah saya bisa berlipat-lipat. Ya, begitu kamu lihat ke kaca, ini muka umur 20 atau umur berapa ini, ya kan? Bergantung dari hati kita. Itu sebabnya mari. Itu sebabnya saudara, kalau membuka usaha yang paling laris adalah usaha apa? Tahu? Usaha kecantikan. Karena sukacita mau ditampilkan.
tetapi perlu amplas yang bagus supaya kelihatan kinclong, padahal ada upaya-upaya yang sifatnya sementara. Ya, maka bagaimana melalui sukacita? Melalui Roh Kudus kita dapat merasakan sukacita karena mengalami pekerjaan baik Allah di dalam diri kita. Segala pekerjaan baik datang dari Tuhan. Maka Roh Kudus mengerjakan itu. Ya, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa bersukacita karena sukacita dari Roh Kudus. Kita menerima janji Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa loh. Bukan cuma pada saat tanggal muda, enggak. Bukan pada tanggal tua, enggak. Bukan pada saat lulus ujian, enggak. Aku menyertai kau senantiasa. Kata senantiasa ini lebih dapat ditafsirkan dalam waktu-waktu yang engkau alami. Ya. Tidak bisa disebut kekal, karena nanti sudah di surga, memang sudah sama-sama Tuhan. Tapi di bumi, ya Tuhan ada dalam segala keseharian kita. Amin. Jadi, mari kita tetap bersukacita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah dan sebagai jaminan bahwa kita akan menang atas maut. Jadi Bapak Ibu dan semua saudara, percayalah hari ini anugerah Tuhan bersama kita. Kita bisa bersukacita. Ya, ada utang. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Mungkin sudah detik-detik terakhir, belum juga ada pertolongan. Serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak di dalam perjuangan-perjuangan dan alami sukacita daripada Tuhan. Sebab kalau tidak, hutang berkumpul, ya kita lebih cepat. Akibatnya apa? Akibatnya istri dan anak yang bergumul, ya sumber pendapatan dari suami sudah hilang, juga hutang menumpuk dan suami meninggal. Wah, ya kan? Mari kita bersukacita di tengah situasi Allah kita baik. Dia dapat menolong kita. Dia dapat menyertai hidup kita. Maka sukacita dalam Tuhan adalah sukacita sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Hari ini saya dan saudara, kita akan dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Ketika kita tahu sumber sukacita kita bukan dari dunia ini. Wah, enaknya bisa makan di restoran yang hebat, pergi ke Takwan misalnya, ya. Makan enak, maka kita sukacita. Tidak, saudara. Itu adalah kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Tapi sukacita itu ada oleh karena Roh Kudus Tuhan. Ya, waduh enaknya, ya di rumah ada AC, jadi dingin enak. Dan itu cuma sementara. Ya, tiba-tiba tengah malam jam 1, lupa tambah listriknya, ya tokennya habis, ya airnya panas, waduh nggak bisa malam-malam untuk udah pakai banking lupa ternyata dan seterusnya. Saudara, sumber sukacita yang sementara itu memang Tuhan izinkan, tapi jadikan sumber sukacita sejati di dalam Tuhan Yesus. Maka hari ini kita diberkati, amin. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari.